Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kepala negara, Jokowi tak selayaknya mengacak-ngacak pemilu, mekanisme demokratis sebuah negara untuk menyaring pemimpin. Sikap Jokowi yang berlagak pilon, antara lain menyebut aturan harus ditaati dan semua pihak harus menghargai tahapan pemilu, merupakan hipokrisi yang layak dikecam. Prabowo Subianto yang manut pada skenario Jokowi membuktikan ia bukan seorang negarawan, melainkan hanya pemburu kekuasaan. Majalah ini pada 2013 pernah menyebut Prabowo sebagai produk gagal reformasi. Ia jenderal tentara yang menjadi bagian mesin kekuasaan Orde Baru. Ia pula yang berusaha menumpas gerakan reformasi dengan menculik para aktivis pro-demokrasi, tapi bisa melenggang masuk gelanggang politik melalui alat demokrasi yang sah, yakni partai politik. Prabowo dan Gibran dengan demikian menjadi kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. Produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Jika Gibran tak mundur, tatanan bernegara akan makin rusak karena Jokowi kian tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Tanda-tanda ke arah sana semakin jelas. Jokowi mengangkat pemimpin tentara dan polisi loyalisnya di posisi-posisi strategis untuk memobilisasi suara. Ia mengganti mayoritas kepala daerah dengan penjabat sementara lewat mekanisme pelaksana tugas menunggu pemilihan kepala daerah serentak pada November tahun depan. Tentara, polisi, dan birokrasi adalah senjata ampuh menggiring massa dan opini publik agar memilih anaknya. Demokrasi tak sekedar memenangi pemilihan. Demokrasi adalah sistem politik untuk menjaring pemimpin lewat mekanisme yang fair dan transparan. Prabowo dan Gibran jelas diuntungkan dibanding dua kandidat lain karena didukung Presiden Jokowi. Jika terus meladeni hasratnya melanggengkan kekuasaan, Jokowi akan dikutuk sejarah karena membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme. Simak opini dan liputan selengkapnya di majalah.tempo.com. Kurang menerima lah terpilihnya Prabowo menjadi capres maupun Gibran menjadi cawapres. Ya. Aspirasinya siapa sih memang? Ya inginnya adalah Erlangga untuk menjadi capres atau cawapres. Bahkan beberapa orang-orang di Golkar itu justru mendukung Anies Baswedan menjadi capres mereka. Gue ketemu lah sama beberapa orang Golkar di DPR maupun yang di DPP-nya mereka kan. Mereka cerita meskipun Prabowo ini diasosiasikan orang yang pernah bergabung di Golkar, tapi itu belum diterima secara utuh lah. Bahkan juga ada beberapa orang Golkar yang cerita nih, mereka kontak orangnya Anies, dia bilang gini, bro, gua nanti bisa bersandar ya di sana ya begitu. Siap-siap kalah gitu. Yang gue dengar juga caleg-caleg dari Golkar juga setengah hati ya untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Betul. Prabowo sulit sekali mengungkapkan kata-kata dalam berkampanye selain satu hal, hidup Jokowi. Dia hanya bisa mengatakan itu sekarang, Bang. Bayangkan seorang Prabowo yang luar biasa kita kenal. Ini kan sosok pemimpin yang bukan kaleng-kaleng kan. Hebat ini. Hebat. Di 2014, 2019, bahkan di 2004 waktu itu kalau saya tidak salah. Dia menyampaikan hal-hal bagus melawan rezim. Tapi kemudian hari ini dia cuma bisa berkata dua hal. Hidup Jokowi. Itu aja. Kenapa? Pada saat dia bicara yang lain-lain, rakyat ketawa. Luar biasa. Ini masukannya Pak Prabowo. Masih dari Partai Amanat Nasional, saudara, video Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal lelucon menyangkut bacaan dan gerakan sholat menuai polemik. Nahdlatul Ulama Kota Magelang menilai lelucon Zulhas dinilai sebagai pelecehan bagi agama. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Magelang, Kiai Ahmad Rifai menilai pernyataan Zulkifli Hasan soal sholat saat berpidato di acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia merupakan bentuk pelecehan bagi agama dan termasuk ke dalam penistaan agama. Terlebih, Zulhas sebagai menteri seharusnya tidak menjadikan sholat sebagai lelucon. Saudara-saudara kita yang di MUI, pemerintah pusat, mohon disikapi hal ini. Bagi saya udah pelecehan, bagi saya karena saya belum pernah lihat orang kalau namanya hoax itu kan bahasa, udah praktek, dia mempraktekkan tangannya dengan gil-gil dua jari. Saya tidak pernah lihat itu. Artinya apa? Artinya ya itu sudah pelecehan itu bagi saya untuk agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.